Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Apa kabar Kakak Nabawi? Alhamdulillah. Tapi tumben nggak ada Mas Beduk, kemana ya? Mana? Tahu mana? Oh dia kemana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa nih mukanya langsung Mukanya seneng seneng banget banget kayaknya nih. Tapi saya bedain muka sedang sama senep. Seneng. Soalnya muka Mas Beduk tuh kayak itu aja gitu Mas Beduk. Kamu mukanya emang ini dong, kamu boleh diganti mukanya. Berharap sih gitu. Enggak bisa. Kenapa, Kita Mas? tahu nggak, Beduk itu kan kepala rumah tangga. Ya kan? Kalian tahu kan, laki-laki ini kepala rumah tangga kan? Iya, selalu aja dong. Ya, sudah dari pagi aku bangun subuh. Ya kan? Habis sholat subuh berangkat kerja. Ya. Ya kan? Syuting lagi sampai malam, ya kan? Pas sampai rumah, aku harus merawat, mengurus keperluan, kepentingan rumah tangga lainnya, ngurus anak, beres-beres. Di mana me time aku untuk bisa main sama teman-teman? Me time. Waktu aku pengen punya waktu sendiri dong. Aku pengen bergaul. Kan aku udah cari nafkah. Masa aku harus kerja juga pekerjaan rumah sih? Coba kamu sebagai istrinya Dian, bukan istri aku ya. Gimana menurut kamu? Kalau menurut saya sih Mas Beduk durhaka. Ih, main durhaka aja kamu. Iya, Aku sudah bertanggung jawab menjadi kepala rumah tangga. Ya masa Mas Beduk mengurus anak aja nggak mau? Berarti Mas Beduk tuh mau enaknya doang. Mau enaknya nggak mau anaknya gitu maksudnya? Iya. Enak aja, aku juga mau anaknya. Buktinya aku sekolahin dua-duanya tuh. Asal kamu tahu tuh. Ya. Mas Beduk nggak boleh kayak gitu. Kan anak itu milik berdua, bukan anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Allah, lihat IP kayak ular keket. Ya. Ma Bedu lagi curhat sama Ipeh, Mang. Suami durhaka mah. Kunaon? Tiba-tiba Bedu mendapatkan justifikasi kalau kata bahasa sekarang. Justip bukan justip, bukan justip. Jasa titipan mah kalau Ipan mau ke Tanah Abang, bedu nitip mau kena, Oh, mau bedu bikin nitip popok buat anaknya, itu baru justip. Ini- Jangan banyak-banyak ambil untungnya. Oh, betul. Apaan sih? Ini justifikasi. Aku dijust. Kalau aku tuh dicap Dicap. sebagai suami yang durhaka. Karena Gak Karena ngurusin anak mah. coba cerita dari awal bagaimana? Dari sini nih, Mak. Tadi baru masuk nih, Mak. Kejauhan, kelamaan. Kesel. Kerja dari pagi sampai malam. Ya kan? Sampai rumah masih harus ngurusin anak, gendong anak, terus anak nangis, terus gantiin baju, nemenin anak berantem, aku yang suruh masih yang Gak semua diserahkan kepada Bedu, Mah. Ada istri, Istri ada. ada pembantu. Ada. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barokatul. Suami durhaka. Kita lihat apa sih fungsi suami. Jangan langsung justifikasi. Fungsinya dulu harus tahu. Kita lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan nafkah sebagian rezekinya buat istrinya. Ini kepala keluarga. Maaf pemirsa, siapapun Anda. Ada ulama yang mengatakan ketika suami menikah dengan seorang istri, tidak ada kewajiban istri masak, dapur, segala. Karena suami menikahi istri buat kepuasan suami. Bahkan ada ulama mengatakan, kalau seandainya suami menikahi seorang istri, maka suami kalau mampu harus nyari pembantu buat ngerjain kerjaan istri. Jadi kalau suami butuh istrinya, udah ready. Ada pendapat ulama seperti itu. Tapi ada juga ulama mengatakan, kalau soal kerjaan melayani suami, makanan, minuman itu tugas istri. Mana yang akan dipakai silahkan saja. Tapi yang jelas, suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki pada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya, nafkah buat istrinya. Sekarang, siapa yang Ipah bilang suami durhaka?
Artinya suami yang durhaka, satu, kalau suami dalam keluarga tidak menjadi pimpinan paling atas. Kan yang ngatur rumah tangga suami. Nakodanya. Kalau ada seorang suami tidak menjadi pimpinan dalam rumah tangga, diserahkan kepada istrinya, terserah mama, ayah mah. Ayah bener, terserah mama, ayah mengikut aja. Artinya posisi suami jatuh. Betul apa betul? Betul, Mas. Saya sering kayak gitu tuh, Pak. Nah, ini. Jadi dia tidak memegang sebagai kepala keluarga. Aturan ini hidup dalam keluarga, suami yang atur. Sekolah di sini. Ini yang dipakai baju begini. Anak perempuan jangan dipakai baju yang mini, misalnya. Tanggung jawab Anda sebagai keluarga. Misalnya, Anda dalam keluarga ini punya aturan. Subuh anak-anak wajib dibawa ke masjid Anda. Kalau Anda tidak mengajak anak-anak untuk subuh, tadi kan baru bilang subuh, sholat di masjid, Anda suami durhaka dan ayah yang durhaka. Hati-hati. Tuh, Mas Bedu. Kalau seorang suami ngasih makan anak istrinya dari harta yang haram, korupsi, nipu orang, misalnya nyolong dan seterusnya. Kan banyak alasan sekarang. Kenapa mencuri? Istri saya kelaparan, anak saya kelaparan, itu bukan pembenaran. Dia suami durhaka artinya nggak tanggung jawab. Padahal rezeki dihamparkan oleh Allah, selama suami tadi bergerak, rezekinya ada. Mana lagi yang suami durhaka? Kalau seandainya dalam keluarga Anda, anak Anda, istri Anda melakukan perbuatan yang sesuai aturan agama, suami tidak menegurnya. Didiamin, punten. Misalnya, Anda punya istri nggak pakai jilbab. Rambutnya digerei, bajunya sakit, misalnya, gitu kan? Suaminya nggak negor, tidak memarahin suruh pakai jilbab, tidak marahin suruh pakai baju muslim, didiamin aja, biarin deh istri saya semok. Itu suami durhaka depan Allah. Karena Anda membiarkan istri Anda melakukan sesuatu. Contoh, kalau Anda punya anak perempuan, sudah perawan, SMA sekarang misalnya, pacaran sama cowok, di mana-mana dibawa, bonceng motor, nonton, piknik ke pantai, bapaknya diem aja, artinya suami durhaka. Nggak bertanggung jawab. Atau, punten, tidak sedikit ada orang yang menikah, maharnya diutang. Ada nggak? Ada, mah. Ada orang datang ke saya curhat, suaminya waktu mau nikah, maharnya katanya gini, mereka jalan-jalan, ngelihat tempat tidur bagus, yang jati ukir. Bininya bilang pengen banget itu. Kata suaminya, cuma diangan-angan doang. Nanti kalau saya punya rezeki, saya akan berikan mahar ini. Ternyata menikah sudah 30 tahun, lakinya kagak ngebeliin mulu. Itu durhaka. Makanya, jadi suami harus tanggung jawab. Mana yang Anda mampu, hadis Nabi mengatakan, walaupun mahar itu hanya sendal, walaupun cuma cincin dari besi, itu boleh. Daripada Anda berikan angan-angan, tapi bohong. Mana lagi yang suami durhaka, punten. Kan kebanyakan kalau mahar itu cincin, atau gelang, berbentuk emas. Misalnya suami ngambil mahar, yang diberikan kepada istrinya, istrinya tidak ridho. Ada yang begitu? Ada. Kecuali kalau misalnya kata suami, mah, kita bingung nih nggak ada penghasilan, corona. Boleh nggak cincin kawin kita jual buat modal dagang? Kalau istrinya ridho, itu boleh dan halal kata Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau istrinya tidak mau, ini kenangan waktu nikah, suaminya maksa ngambil, itu suami durhaka, menyakiti perasaan istri. Kemudian apalagi? Punten, kalau suami menjelek-jelekan istri di luar. Tidak sedikit suami ngomongin istrinya tentang kejelekannya di luar. Itu suami durhaka. Mana lagi? Suami yang menyuruh istrinya berbuat dayus, berbuat jelek. Tidak sedikit nonton di TV. Suami menjual istrinya biar jadi perempuan lacur. Ya, ada nggak? Ada, mah. Suami menyuruh istrinya ngejolin anak-anak kecil kepada gigolo misalnya.
kepada orang-orang nakal, dan seterusnya. Banyak terjadi. Itu suami durhaka. Atau, punten, kata hadis Nabi, kalau ada suami bercerita kepada orang luar, selain keluarga dia, bercerita bagaimana gaya berhubungan dengan istrinya. Ini suami durhaka. Itu urusan ranjang, jangan cerita sama orang. Karena kata Nabi, kalau ada orang melakukan ini, dia dosa besar. Itu adalah urusan rumah tangga hanya suami istri. Hati-hati loh. Banyak suami yang durhaka di masyarakat kita. Apalagi kalau suami kaya, duitnya banyak, bininya dikasihnya sedikit. Itu durhaka. Misalnya suaminya kaya, bininya rumahnya cuma kecil, padahal suaminya kaya. Kalau ngasih sama orang, blak, 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 blak. Itu suami durhaka. Harusnya anak istri dulu, baru buat orang lain. Makanya hadis Nabi mengatakan, bukan suami yang gagah dan perkasa kalau dia buat orang lain banyak, buat anak istrinya pelit. Ketika Anda para suami meninggal dunia, yang pertama ditimbang oleh Allah adalah mizan Anda. Bagaimana napakah buat anak istri Anda? Hati-hati jadi suami. Jangan sampai jadi suami yang durhaka kepada istrinya. Iya, baik Mah. Jelas banget tuh, Pe. Banyak faktor. Banyak faktor. Jadi bukan yang bedu tadi dilakukan, itu bedu kan termasuk durhaka. Tapi yang Mama ceritain, ada beberapa sih bedu yang masuk. Tadi yang Mama ceritain tuh. Nah, jadi pelajaran, introspeksi buat bedu nih. Siap. Dan juga buat jamaah, karena kita setelah ini akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ya jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, istri durhaka berarti suami durhaka berarti suami yang pelit terhadap istrinya gitu ya Maya, termasuk ya Maya. Antara pelit dengan kondisi yang ada berbeda. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Karena suami memberikan napakah kepada istri sesuai kemampuan. Kalau Anda orang kaya, kasih bininya duit bleg 100 juta sebulan. Kalau Anda orang biasa 50 juta. Misalnya, kalau Anda biasa lagi, berapa Anda mampu? Ya. Karena la ikraha fiddin. Yang salah suami durhaka, suaminya orang kaya, sama orang baik, sama bininya trit. Gitu. Itu durhaka. Kalau nih Mah, semua uang kita udah kita kasih nih ke istri kita. Kan kita udah nggak pegang uang sama sekali nih Mah ya. Terus tiba-tiba pengen uang. Aku nggak punya uang nih, pengen dong. Tuh dicocoh aja. Oke. Tuh yang durhaka suami. Pengumuman, wahai Anda para suami, kata Allah dalam An-Nisa 34 tadi, suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Sebagian loh. Sebagian, bukan semuanya. Makanya salah kalau beduk punya duit, blek sama Anggi semua salah. Kamu punya hak. Alhamdulillah. Yang penting, dengerin para bini, jangan pada belagu. Ya. Yang penting cukup kalian punya rumah, makanan, pakaian, pendidikan anak, sekolah anak, cukup. Suami kalian, emaknya, saudara kandung yang perempuan yang miskin, ada kebutuhan, beli bensin, beli tol, tetangga yang susah, Anda punya kewajiban. Jadi bukan hanya buat istri, jadi salah kalau seorang istri ngambil semuanya, salah juga kalau seorang suami diberikan semuanya. Anda punya hak dengan uang Anda. Nah, Mah, ini termasuk gak Mah nih? Ya, kan Mama tadi bilang itu kalau suami yang kaya. Nah, ini suaminya gak kaya Mah. Jadi awalnya memang udah susah-susah bareng segala macam. Suatu waktu suaminya dapat proyek gitu Mah, gajinya banyak segala macam, tapi nggak cerita sama istri. Nggak cerita sama istri, malahan dia beli apapun yang suaminya mau gitu. Misalnya, beli apapunnya yang jelas. Biar misalnya jelas jawabannya. Beli gitar, beli sepeda, beli apa segala macam yang memenuhi hobinya gitu Mah. Oke. Kalau yang dia beli kebutuhan keluarga, punten. Misalnya suami tidak sedikit yang ipatannya. Suami nabung nih dengan kekayaan yang dia peroleh, beli rumah. Dibawa tuh anak istrinya pas liburan. Yuk kita jalan-jalan. Ini rumah kita, jreng, nyenang istri, itu boleh. Ini mobil kita, jreng, keluarga senang. Ini loh, kita beli empang, nih beli sawah, menyenangkan keluarga boleh. Walaupun dia sembunyikan, karena niatnya membahagiakan keluarga. Tapi yang salah tadi Ipah bilang, suami sekarang punya proyek gede, gajinya gede. Misalnya, naiklah nggak langsung gede, sedang dari biasanya.
ternyata suaminya cuma hobi yang dia penuhi. Misalnya suaminya punya hobi, hayu aja yang namanya motor diiniin, mobil diiniin. Sementara kebutuhan pokok tidak dipenuhin, suami dosa. Karena kebutuhan pokok dulu. Kan yang namanya spare part mobil segala macam bisa ratusan juta, motor juga kan. Makanya kalau memang istrinya sudah terpenuhi kebutuhannya, tidak masalah. Yang masalah kalau bininya nggak dikasih apa-apa, yang dipenuhi oleh suami hanya hobi dirinya. Artinya egois dia, suami yang durhaka, tidak bertanggung jawab. Nggak jujur. Kalau istri meminta dilayani, misalkan untuk ya kebutuhan batinnya, di nafkah batinnya dipenuhi, ya. Tapi suami lagi capek, aduh capek banget, durhaka nggak tuh suaminya, Mah? Oke, Mama tanya, kalau seorang suami mengajak istrinya berhubungan badan, istrinya lagi capek ngurusin anak, istrinya nolak, durhaka nggak? Makanya jawab. Nggak deh, Mah, kayaknya nggak. Ya, oke. Kecuali kalau istri tadi sakit parah sehingga tidak melayani suami. Sama dengan suami, makanya Anda lihat Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Kecuali kalau sakit parah, baru. Makanya suami tahu diri. Lu kalau butuh kan pakai punya bini loh. Iya apa iya? Iya, Mah. Kenapa giliran bininya minta nggak dikasih? Makanya ketika lihat hadis jangan sebelah. Hadis Nabi mengatakan, kalau seorang suami minta dilayani istrinya, istrinya menolak, walaupun sampai pagi dia sembahyang tahajud, dia zikir, tidak akan dicatat oleh malaikat. Kenapa? Karena melayani suami hukumnya wajib. Tahajud hukumnya sunat. Suami sekarang dibalik, istrinya minta, punya kebutuhan, suami cuek. Layani ada, bagaimana lemesnya, minum teh panas kayak dulu. Bilang sama bini lu jangan nyengir gitu, kan lu tanya, gue jawab juga lu dengerin. Saya kebayang teh panas. Atau nah, mandi dulu pakai air hangat. Iya, Mah. Ngaso sebentar, tar ya 10 menit lagi. Lu ngapain kayak tuh bini lu, pegangin ke tangannya, rangkul kayak, itu kan membuat kemesraan. Langsung menolak ya. Atau istrinya tahu suaminya capek, bikin air hangat, siapkan tuh handuk, siapkan minuman yang suaminya suka, biarkan suaminya istirahat, bawa ke ruangan yang adem, biar ngaso dulu. Dirangsang, dikecup ke sama bini, dirangkul ke. Iya, iya. Masa ya jadi laki kagak ada keinginan begitu, jadi bini juga mikir, jadi ada trik tersendiri begitu. Nah, diajarin sama mama nih. Iya benar, Mah. Kalau misalkan tadi Mama bilang kan istri lagi sakit nih, istrinya sakit tidak bisa memberikan kebutuhan suaminya. Suaminya ngerti dong. Nah terus kemudian istri bilang, Mama udah nggak bisa lagi melayani Papa nikah lagi ge. Tapi suaminya nggak mau menuruti permintaan istrinya. Istri suaminya durhaka nggak, Mah? Tidak. Gue suka sama laki begitu. Artinya ini suami tahu diri. Iya. Dulu susah sama dia, sengsara sama dia. Sekarang saya sudah begini gara-gara istri saya. Itu suami yang hebat. Hebat berarti, Mah, ya. Hebat. Tidak menuruti permintaan istrinya itu bukan berarti jadi suami permintaan durhaka. yang mana dulu? Nabi Ibrahim ketika Siti Sarah menyuruh dia nikah dengan Siti Hajar, tidak mau. Kecuali ketika Allah memerintahkan, baru dia mau. Oke, Mah, siap, Mah. Hebat banget Mas Bedu. Hebat. Apa pengen tahu sih bentuk kelakuan. Iya, yang atas mau juru tanya. Setelah ini kita lanjutin lagi ya Mas Bedu, Mama. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Insya Allah berakhir bahaya. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah Mas, sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan yang udah masuk nih di Instagram @rumahmamadede_tv1. Pertanyaan pertama dari Samrotul Mai. Samrotul Mai, lahirnya bulan Mai. Bulan Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam, Mai. Galau nih, Mah. Ayah naon? Mah mau nanya, suami sudah 15 tahun lebih nggak menafkahi keluarga. Semenjak usahanya berhenti, dia nggak mau bekerja dengan alasan sudah tua, usia 47 tahun. Jadi nggak ada yang mau pakai tenaga dia, sudah 10 tahun, saya yang kerja. Gimana menurut Islam, Mas? Terima kasih. Ini suami durhaka. Dia bilang 47 tahun, saya ini sudah tidak ada yang kerja. Hadis Nabi mengatakan, pintu rezeki ada 10. 8 diantaranya berniaga.
Bukan kita yang ngelamar kerjaan, tapi kita Yang menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Ngapain ngojek ke? Dagang Mengutin gitu ya, Mak, ya? kardus ke, dagang ke, pergi ke pasar ke, ada yang belanja, saya bawain. Banyak yang bisa lakukan selama ada kemauan, pasti ada jalan. Suami Anda kebluk, saya jamin. Istri yang manapun sebel punya laki begitu. Padahal Ya, 47, alas segede saha. Masih muda tuh. Cak Agus ya 47. Belum. Yang masih muda. No, segede Adi. Nenek aja masih udah 70. Ya mama apalagi masih 70. 40 Mama nggak kayak tahun. 70 loh mama. 69,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nih mah Ayah naon? dari saya Oru Ojo Joy. Ya terserah lu, namanya susah dah, nggak usah disebutin. Iya. Oru ojo jojo gitu. Mah, ini tentang suami durhaka ya. Saya mau tanya. Ayah saya suka selingkuh. Nah, kalau lagi marah sama ibu saya, suka buka aib ibu saya mah ke cewek selingkuhannya. Wah, ini trik laki-laki nih, suka ngomongin jelek ini biasanya nih. Nah, sama ke anak-anaknya. Katanya ibu udah nggak, mohon maaf nih ya, katanya ibu udah nggak perawan lagi, setiap ditegur marah. Bagaimana solusinya mama? Terima kasih. Karena emang udah ibu-ibu ya, pasti udah enggak. Maaf. Maaf. Iya ya. Ayah Ojoy namanya siapa? Ojoy. Oru. Namanya Oru. Pokoknya gini. Laki-laki tipikal seperti ini karena dia melakukan kesalahan, menutupi kesalahan yang dia lakukan, maka dia membuka aib orang yang dia tidak suka. Pembenaran dirinya. Biar dia berselingkuh dengan perempuan tidak disalahkan oleh anaknya. Biar dia berbuat lacur, berbuat zina tidak disalahkan, maka isinya disalahkan. Ini dosa besar. 1, ngomongnya udah jahat. 2, istrinya yang wajib dia lindungi dijahatin. Yang ketiga, anaknya yang harus dia berikan contoh yang baik oleh seorang ayah. Ternyata diracunin pola berpikirnya agar tidak suka dengan ibunya. Ini ayah yang sangat jahat luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Makanya bagaimana anak akan menghormati orang tua? Kalau bapaknya seperti itu, ini sangat salah. Justru kalau seandainya pun, maaf dalam tanda kutip, istrinya, ibu dari anak ini punya kekurangan, walaupun suami istri berantem, bercerai, jangan dibuka aib pasangannya karena itu ibu kandung dia, ini ayah kandung dia, harusnya seperti itu. Jadi ayah ini ayah bejat luar biasa. Udah dirinya salah, menyalahkan orang lain dan mengadakan pembenaran bahwa saya begini gara-gara emak loh. Dosanya numpuk. Oke. Durhaka plus ya, Maya. Ya, jelas ya. Mudah-mudahan nih buat Oru. Ojoy. Oru. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Icayas 01. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Galau nih Ma. Ada apa Icayas? Mas, saya mau nanya, apakah suami saya termasuk durhaka karena dia dari awal menikah tidak memberikan nafkah kepada saya. Uang hasil kerjanya dikasih semua sama ibunya. Berhubung orang tua dan adik-adik suami tinggal di rumah suami. Jadi semua gabung di rumah kami tapi nggak pernah kondusif. Suami memberikan uang sama ibunya. Bahkan saya pas mulai melahirkan 7 bulan saya pulang ke rumah orang tua saya karena suami tidak mengurus BPJS atau tidak ada uang tabungan. Sebentar. Ini rumah dia atau rumah ibunya, ibu suaminya? Dia tinggal. Dia bilang rumah suami. Rumah suami, jadi orang tuanya ngikut ke rumah suami mah gitu. Maaf. Apakah rumah ini diperoleh sebelum suami menikah dengan si perempuan ini? Di sini nggak ada sih, Mah. Nah, kalau saya meraba begini. Ini anak kerja. Punya duit. Beli rumah. Ya. Boleh jadi emaknya yang ikut ngatur-ngatur beli rumah, sehingga emaknya merasa ini rumah dia. Datanglah menantu tinggal di situ, sehingga ibunya ngatur. Sebetulnya, walaupun itu yang terjadi, misalnya, tuh anak mantu tinggal di rumah kita. Kita sebagai mertua tidak boleh megang duit anak kita seutuhnya. Berikan kesempatan kepada mantu kita mengelola uang daripada suaminya. Kalau perlu kita ngomong sama mantu kita, atur nih duit laki lo cuma segini. Jadi anak juga tahu diri. Kalau dapat duit, apalagi serumah dengan mertua, dengan orang tuanya, bagi dia tuh. Istrinya berapa, emaknya berapa. Karena emaknya pun perlu hidup. Jadi sebagai anak laki-laki, kalian tahu diri, apalagi tinggal serumah dengan orang tua Anda. Mah, apakah ini jatuhnya suami durhaka juga nih? Kalau naon? Apakah ini jatuhnya suami durhaka juga?
ketika dia menjalin hubungan tapi bukan pacaran ya, Mah. Hanya ingin menyambung tali silaturahmi yang pernah putus sebagai saudara lah mungkin. Dengan mantan doi. Mama tahu aja. Gue tau lah dari cengar-cengir lo. Bedu bilang, ini laki-laki, Soalnya cemburu banget. lu punya pacar. Udah nikah. Iya. Udah keluarga, udah punya anak. Sekian tahun kalian menikah. Lalu ketemu lagi, biasanya di FB dicariin di mana-mana ya. Dan segala macam. Pertemuannya tidak sengaja lah. Bah, sengaja nggak sengaja, boleh silaturahim. Ya. Tapi jangan terlalu dekat. Setan pas datang. Tidak sedikit gara-gara nggak sengaja selebek. Hati-hati bedu. Ini membuat istri Anda cemburu. Wajar kalau istri Anda cemburu. Lebih baik menghindarinya karena setan pasti akan datang di situ. Walaupun bukan ke mantannya, Mah, main sama ibunya gitu. Walaupun sama ibunya, tidak mustahil jatuh cinta pertama sama anaknya. Anaknya nolak, ibunya yang ditaksir. Ibunya udah tua, Mah. Iya. Maaf. Ya, Mah. Tidak sedikit yang ibunya walaupun usianya punya anak sekian, tapi ketika ibunya melahirkan mungkin usia 16. Iya, masih muda. Oke. Jadi Ya, pesan aja Masih muda. Ibunya perawatan, masih cantik. Tidak sedikit ibu dengan anak kelihatan seperti kakak adik. Iya. Tidak masalah. Makanya hati-hati. Jangan pakai alasan, saya emang nggak sama dia kok, sama ibunya. Pertama sama ibunya. Kalau giliran lagi datang, anaknya datang, mau dikata apa? Ketemu, girang nggak loh? Jujur. Nyengir. Sedikit girang. Biasanya laki-laki seperti ini, ketika ketemu dengan mantan doi dibandingkan dengan istrinya yang sekarang. Betapa sakitnya hati kita seorang perempuan kalau suami kita membanding-bandingkan kita dengan perempuan lain. Jangan kalian lakukan ini. Luka hati perempuan. Nah, begitu juga sebaliknya kan kayak Ipe juga nih. Iya, Mas Bedu. Ipe juga deket sama orang tua mantannya. Ya, orang tua mantannya. Terus Tapi misalnya kadang diajak dari main, hubungan keluarga gitu, Mah. silaturahmi gitu. Kalau emang sama lakinya kagak ngapain-ngapain sih nggak masalah. Kalau pasangan Anda mengerti nggak masalah. Tidak sedikit ketemu dengan mantan doi, tapi ketemu dengan istrinya, ketemu dengan mantan doi, ketemu dengan suaminya, bareng-bareng bikin usaha berhasil, ini juga banyak. Makanya kembali kepada kejujuran hati masing-masing. Ya malas. Berikan kepercayaan kepada pasangan, jaga kepercayaan diberikan kepada kita. Itu modalnya. Iya. Malah sekarang mantan Ipe sama suami Ipe jadi sahabatan karena ikan cupang. Alhamdulillah. Ikan cupang. Usaha ikan cupang, Masya Allah. Jadi satu hobi Itu kan, gitu. Ikan aduan, Mah, itu ikan cupang, Mah. Iya. Jadi satu hobi itu. Ya, tenan naon. Mahal nggak ikan cupangnya? Satu. Udah mati 300.000. Satu 300.000? Iya. Ya Allah. Mah, ini Pak ada pertanyaan, boleh nggak Mah? Ini kalau ada suami yang suka ngatur Mah, ngatur misalnya nih istri lagi kerja, tapi dilarang kerja, nggak usah kerja segala macam. Baru istri kayak mau keluar segala macam gitu, kayak banyak banget aturan gitu. Mah harusnya pulang jam segala macam. Itu termasuk suami durhaka nggak Mah? Enggak. Istri kerja. Kerja. Nikah Istri sama seorang berhenti. suami. Ya. Kamu berhenti kerja. Saya insya Allah rezeki ada, bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Bolehkah suami begitu? Boleh. Tapi yang Anda jangan lupa, apakah bisa menjamin sebagai suami hidup sampai tua? Tidak. Apakah bisa menjamin sebagai suami rezeki kayak sekarang terus? Tidak juga. Makanya lihat dalam Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ila fa'agna. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Lihat dalam sejarah. Dari usia Nabi Muhammad usia 12 tahun. Diajak oleh pamannya Abu Thalib berjualan. Bosnya siapa? Siti Harijah. Pegawainya. Mama tanya. Antara saudagar dengan pegawai kayaan siapa? Saudagar dong, Mah. Artinya di sini jelas bahwa yang namanya suami dengan istrinya lebih kayaan suaminya. Makanya walaupun dia perempuan harus bekerja dari zaman dulu. Berkali-kali Mama bilang yang takut kalau kita perempuan tidak punya penghasilan. Satu, istri kalau tidak punya penghasilan kadang-kadang suaminya, tahu nggak nyek? Merendahkan. Salah, bini gue terserah gue. Belagu tuh laki. Kalau suatu saat suami selingkuh, kalau kita punya penghasilan, punya tenaga, gue nggak suka, mundur. Kalau suami selingkuh, istri tidak punya penghasilan, sedih doang, bisa apa? Ya kan? Betul Mah. 2. Kalau suami Anda duitnya banyak, kemudian Anda
tidak punya hasil sebagai istri, pasti sedih. Sedih, Mak. Kenapa? Stroke tengah-tengah, mau dibilang apa? Ya. Tapi kalau kita punya penghasilan buat berobat ada. Yang ketiga, kalau suami kita pendek umurnya, makanya suami jangan melarang istrinya bekerja. Kalau tidak boleh keluar, di rumah juga bisa punya penghasilan. Baik Mas, setelah ini kita lanjutin lagi ya Maya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Alhamdulillah nih berkat ceramah Mama Ipa jadi tahu ciri-ciri suami durhaka. Mohon maaf ya Mas Bedu ya. Iya, nggak apa-apa. Ipa tadi langsung menjastip Mas Bedu. Justif. Suami durhaka. Mohon maaf. Wah, Justif. Menjastip. Itu di sekarang mah banyak bang justip ya. Iya bener mah. Tapi ada yang bohong. Di barangnya udah ada di rumah dia, bukan justip. Tapi sekarang bukan urusan justip. Gara-gara kamu Justif jadi Mencap. mencap. Iya, tapi akhirnya baru juga jadi tahu harus berhati-hati juga. Kadang-kadang kita sebagai laki-laki tanpa kita sadari sudah menjadi suami yang durhaka. Ya. Suka kan, Iya. astagfirullahaladzim, kita ternyata sudah menjadi suami yang durhaka buat istri kita. Makanya hati-hati. Misalnya kita kesal dengan istri Anda, misalnya nyumpahin yang jelek, itu suami durhaka. Berharap istrinya berbuat jelek. Makanya sebagai kepala keluarga, apapun yang terjadi, Anda nih semua punya suami, punya kewajiban melindungi istri Anda, anak keluarga Anda. Berikan didikan yang baik, berikan apakah yang halalan thayyibah, arahkan ke arah agama yang benar. Hati-hati, kalau kalian tidak mendidik agama yang benar, cuma dunia aja yang dipikirin, itu pun ayah yang durhaka bertanggung jawab di hadapan Allah. Hidupnya tidak akan barokah. Ya mudah-mudahan saya jadi suami yang soleh. Amin. Ya kalaupun suami yang soleh terhadap istrinya, dia pasti akan memuliakan. Makanya Mama doakan Bedu mudah-mudahan dengan anak yang ketiga ini jadi ayah yang bertanggung jawab. Amin ya. Hamba Allah yang ahli ibadah. Menjadi suami yang sayang kepada istrinya, penuh perhatian buat keluarga, mengarahkan ke arah yang Allah ridho. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin. Baik. Ya, jamaah kita berdoa bersama Mama Dede ya. Kita minta sama Allah ya. Mungkin jamaah ibu-ibu di rumah nih minta sama Allah mudah-mudahan suaminya dijadikan suami yang soleh, bukan suami yang durhaka. Nah, para suami nih berdoa juga sama Allah agar menjadi suami yang baik, suami yang soleh, tidak menjadi suami durhaka. Ya, Ma ya? Ya. Sama kita berdoa. Silakan Ma. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Ya Allah, berikan pengertian kepada suami kami, kepada istri kami, agar mereka menetapi aturan agamamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami mau belajar tentang mana hak dan kewajiban sebagai seorang suami, mana hak dan kewajiban seorang istri. Dan alhamdulillah ya Allah, saat ini begitu banyak pengajian-pengajian yang menyampaikan tentang kebenaran agama dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami semua yang selalu ikut aturan agamamu, aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulmu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan perasaan kasih sayang kepada pasangan kami. Jadikanlah suami kami suami yang baik, suami yang soleh, yang bertanggung jawab. Jadikan istri kami istri yang solehah, yang selalu melayani suaminya sesuai aturan agama, yang selalu berbuat baik kepada suaminya, yang selalu sayang dengan suaminya. Insya Allah engkau berikan keberkahan buat keluarga kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya ya.
Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan nih bisa membuat kita tuh menjadi yakin bahwa suami kita suami yang soleh. Amin. Berdoa Amin, ya amin. Terima kasih buat Tosi aja ya. Udah ada pantun nih buat jamaah juga nih ya. Beli cumi buat oleh-oleh. Cakep. Semoga suami ibu suami yang soleh. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih ya Ipe. Iya Mas Padu. Ya, terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.